kok ini uangnya berubah jadi uang yang bekas kayak terbakar kayak gini? Lah iya emang iya. Wong kami juga semuanya terbakar. Apa? Pas nengok ke wajahnya mereka masing-masing, ke 6 orang itu yang sudah turun dari angkot, dan Pak Darwis tetap stay di dalam mobil. Pas ngelihat wajahnya itu semua berubah. Jadi banyak lumuran darah di wajahnya dan luka-luka bakar kayak gitu. Pak Darwis otomatis kaget. Astagfirullahaladzim. Tanpa banyak kata lagi, Pak Darwis langsung memasukkan gigi dan langsung tancap gas pergi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Ian di channel Jurig. Jurig. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat walafiatkah dari Sabang sampai Merauke? Ya mudah-mudahan kalian semuanya kuatannya semakin banyak, usahanya semakin lancar, dan semoga kalian tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Duh, tangan saya lagi nggak baik-baik aja teman-teman. Nggak bisa nyapit kayak gini tuh, lihat. Aduh. Gini gengs, beberapa hari ini saya telah terus ya upload video karena posisinya memang banyak sekali kegiatan yang memang di kehidupan nyata saya buat usaha kecil-kecilan dan sebagainya dah, dan banyak keinginan saya yang memang perlu diwujudkan karena saya tipikal orang yang tidak nyaman di satu bidang saja teman-teman. Ya mudah-mudahan semuanya terlaksana dan lancar jaya teman-teman. Kayak bis ya, lancar jaya. Oke teman-teman semuanya, ada satu email dari seorang anak yang menceritakan tentang kisah bapaknya. Sebut saja di sini nama bapaknya itu Pak Darwis dan ibunya Ibu Neneng. Nah, Pak Darwis dari usia 23 tahun katanya dia sudah menjalani aktivitasnya sebagai seorang supir angkot. Nah, Pak Darwis sampai memiliki anak 3 dengan usianya yang sekarang umur 42 tahun, dia masih tetap memiliki pekerjaan sebagai supir angkot. Ya memang secara banyaknya orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor, alhasil Pak Darwis sedikit demi sedikit pendapatannya semakin berkurang. Setiap hari tidak seperti dulu-dulu. Wajar ketika usianya 23 tahun sampai sekarang 42 tahun masih sebagai supir angkot, pasti pendapatan menurun karena posisinya yaitu dia. Siapa sih yang nggak memiliki kendaraan? Berbagai tempat semuanya mengkreditkan kendaraannya seperti itu teman-teman. Nah, dalam kesehariannya Pak Darwis itu berangkat dari mulai jam 8 pagi sampai jam 10 atau jam 11 malam, dan tempatnya ada di sebuah kota daerah Jawa Tengah. Alhasil Pak Darwis sehari-harinya melakukan aktivitas dengan cara sebagai supir angkot, memiliki berbagai fenomena ataupun pengalaman. Nah, di suatu ketika Pak Darwis dia sedang tidak enak badan, yang biasanya berangkat jam 8 dia berangkat setelah asar, dan kebetulan angkotnya juga bukan punya orang lain tapi punya milik pribadinya. Memang awal-awalnya Pak Darwis katanya dia sebagai supir angkot bekerja di orang, tapi dari hasil sebagai supir angkot dia menabung sehingga Ibu Neneng membelikan angkotnya atau mobilnya untuk narik angkot gitu. Nah, pada saat itu karena Pak Darwis sedang tidak enak badan, alhasil Ibu Neneng dia membelikan obat dan memberikannya kepada suaminya yaitu Pak Darwis. Pak, kalau sekiranya memang badannya itu tidak enak, mending kagak usah narik dululah untuk hari ini. Kagak Bu, kasihan pelanggan-pelanggan Bapak yang biasanya naik tumpangan mobil Bapak, nanti malah pada kecewa pada nungguin Bapak. Nah, secara Pak Darwis ini memiliki etika dan sopan santun yang sangat luar biasa, berbeda dengan supir angkot-angkot lainnya, sehingga di jam-jam istirahat waktunya ibadah juga Pak Darwis sempatkan untuk berhenti. Ya mungkin dari situlah Allah membukakan rezeki untuk Pak Darwis karena ketaatannya itu teman-teman semuanya. Nah, ketika saat dimana Pak Darwis keluar setelah sholat asar untuk narik angkot dengan badan yang masih kelihatannya lesu, Bu Neneng sekali lagi berusaha untuk menahannya. Bapak yakin kalau misalkan Bapak mau narik, kalau menurut Ibu sih mending Bapak istirahat aja. Udah Bu, gak apa-apa, Bapak sehat kok, insya Allah. Ibu doain aja, jaga anak-anak di rumah, jangan sampai main keluar keluyuran apalagi pulang malam.
Ya udah Pak, kalau memang itu udah keputusannya, hati-hati ya di jalannya. Seperti biasa, namanya suami istri, Ibu Neneng salim ke suaminya. Terus Pak Darwis berangkat. Dari mulai setelah asar sampai tiba waktunya pada pukul 9 malam. Nah, pada saat itu singkat cerita Pak Darwis tepatnya pada jam 9 malam, Pak Darwis tiba-tiba angkotnya mogok, berhenti. Loh, ini kok tiba-tiba mobilnya mati? Kenapa? Pak Darwis dia turun, terus ngecek di bagian kap mesinnya, dia buka, langsung ngecek air radiator dan sebagainya, dan semuanya tampak baik-baik saja, tidak ada kendala. Nah, ketika sudah nutupin kap mobilnya, mau nyoba di starter lagi, tiba-tiba di dalam angkotnya itu sudah ada banyak penumpang. Yang sebelumnya ketika Pak Darwis turun dari angkotnya untuk ngecek kenapa mobilnya ini mogok, itu tidak ada satupun orang ataupun tidak ada satupun penumpang. Nah, tiba-tiba kok ada di situ. Lalu Pak Darwis menghampiri, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, sebelumnya mau pada kemana, ini malam-malam rame-rame banget. Itu sampai kursi-kursi angkotnya itu semua berdesak-desakan, numpuk dengan ya penumpang gitu. Ya kita mau ke tujuan kita lah Pak, ayo Pak cepat jalan Pak. Tapi maaf sebelumnya bapak ibu, angkot saya ini lagi mogok, nggak bisa maju, mesinnya tiba-tiba mati di sini. Udah coba starter lagi, ketika starter tiba-tiba nyala. Loh, kok tiba-tiba nyala lagi? Nah, terus Pak Darwis dia nengok lagi ke belakang. Oh iya Pak, Bu, ini mobilnya udah nyala lagi. Ya udah Pak, cepetan jalan. Kita takut keburu malam. Terus Pak Darwis dia menjalankan mobilnya. Satu persatu penumpang Pak Darwis dia turun disesuai dengan tempat tujuannya. Dia ngasih uang terus turun. Tapi ketika penumpang yang pertama ngasih uang, ya dia ngasih uang yang memang tidak ada kembaliannya di Pak Darwis, sehingga maaf Pak, itu sepasang suami istri ya yang turun di tujuan utama. Ini kayaknya tidak ada kembaliannya deh Pak. Udah ambil aja, itu rezeki buat kamu. Alhamdulillah, sambil ngelus dada Pak Darwis sambil tersenyum. Terima kasih ya Pak Bu. Langsung dia ngeliatin uang, tiba-tiba nengok lagi ke penumpang yang barusan turun, tiba-tiba sudah tidak ada. Loh, itu penumpang yang tadi kemana? Terus sisa penumpang yang ada di dalam angkot itu tiba-tiba nyaut, udah Pak jalan aja, dia udah pergi mungkin. Oh iya baik Bu, baik Pak. Nah, Pak Darwis melanjutkan perjalanannya sesuai dengan rute angkot tersebut. Tapi Pak Darwis dia tidak tidak curiga, tidak apa-apa, karena memang Pak Darwis orangnya yang selalu positive thinking. Cuman agak sedikit heran aja ketika nengok ke penumpang yang tadi turun itu, tiba-tiba kok cepet banget gak adanya gitu kan. Sambil melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ada anak kucing lewat gitu. Terus Pak Darwis ngerem mobilnya ngedadak. Astagfirullahaladzim. Aduh, selamat. Ada apa ya katanya? Kok kucing tiba-tiba langsung lewat begitu saja? Terus penumpang yang ada di belakang itu, ada apaan sih Pak? Cepetan maju. Ini udah malam nih. Nanti saya telat lagi dimarahin sama orang rumah. Oh iya baik Pak Bu. Gitu. Lanjutin lagi perjalanan. Terus tiba-tiba ada yang nyetop. Ya, penumpang kiri Pak. Udah saya di sini aja. Langsung turun terus ngasih uang. Nah, ketika ngasih uang, si penumpang ini sama uangnya nominalnya besar, sehingga Pak Darwis itu nggak bisa memberikan kembaliannya. Dengan sangat memohon mengatakan, Pak Darwis maaf Pak Bu, ini uangnya besar-besar banget, yang penumpang tadi aja saya nggak ada kembaliannya. Udah Bapak ambil aja. Ini serius Bu? Iya Bapak ambil aja, udah ambil aja nggak apa-apa, itu buat Bapak. Alhamdulillah, sampai diciumin uangnya. Terus tiba-tiba nengok lagi ke si ibu itu mau ngucapin terima kasih, udah nggak ada. Bingung nggak tuh? Nah, karena penumpang yang dari belakang yang masih ada di angkot itu terus keburu-buru, sehingga Pak Darwis nggak ada sempat untuk berpikir kenapa gitu loh ini bisa terjadi
kok ada ya penumpang seperti ini ngasih uangnya semuanya uang besar gitu kan. Ayo Pak cepetan jalan Pak, udah malam Pak. Oh iya Pak, Bu. Langsung maju lagi, jalan lagi. Tiba-tiba dia melewati sebuah jembatan yang dimana di pas jembatan itu ada penumpang lagi, seorang ibu yang membawa anak kecil, menggendong anak kecil, dan dia memberhentikan angkotnya. Pak, stop Pak, saya berhenti di sini Pak. Langsung turun. Ibu Pak Darwis berkata, ibu malam-malam habis dari mana? Bawa anak kecil, bawa anak, kasihan. Udah ini jadi urusan saya Pak. Bapak jalan aja, nih uangnya. Loh, Bu, kok uangnya besar juga Bu? Emang gak ada uang kecil? Gak ada, udah itu rezeki buat papan, kagak usah dikembaliin. Makin kesini Pak Darwis makin heran. Masa penumpang segini banyaknya semua ngasih uang dengan nominal yang sama, yang dimana sama-sama tidak ada uang kembaliannya, karena Pak Darwis kebetulan pas hari itu berangkatnya juga kan habis asar, jadi belum begitu banyak uang untuk dijadikan kembalian itu. Lalu Pak Darwis mengucapkan terima kasih, ya udah Bu, makasih, hati-hati, awas itu anaknya, ini udah malam juga. Langsung dia mengangguk tanpa berkata apa-apa ibunya. Langsung dia melanjutkan perjalanannya, ngecek di spion. Loh, ibu yang tadi kemana? Masa iya sih kok secepat itu? Di perjalanan yang selanjutnya masih ada sisa penumpang sekitar 6 orang lagi. Nah, singkat cerita, Pak Darwis ini dia melewati beberapa hutan yang memang sudah tidak ada rumah ataupun pemukiman di situ. Pak Darwis dengan canggungnya, dan dia tipikal orang yang memang seperti yang tadi saya sampaikan, sopan dan selalu hormat kepada penumpang-penumpangnya. Karena dia mungkin ya kalau bahasa zaman sekarang itu gabut ya, bete bawa mobil nggak ngomong, terus ngajak ngomong penumpang yang di belakang. Pak, Bu, kalian habis dari mana sih kok perjalanannya sampai masuk ke tempat-tempat kayak gini? Saya baru pertama kali loh Pak Bu ini masuk ke tempat sini. Udah Pak, jalan aja, kagak usah banyak nanya, nanti juga nyampe kok tuh di depan bentar lagi. Jika sudah nyampe sesuai dengan tujuan si penumpang semua dengan kompaknya, Pak, stop Pak, stop Pak, stop Pak, stop Pak. Semuanya turun, terus semuanya ngasih uang dengan jumlah nominal yang sama, masing-masing orang itu ngasih uang sama gitu loh. Aduh Pak, Bu, kok saya jadi bingung ya, kenapa uangnya semuanya besar-besar ya Pak, Bu? Ya memang kami seperti ini. Bapak nggak usah heran. Coba lihat deh uang yang tadi, kata penumpang itu. Nah, ketika Pak Darwis disuruh melihat uang yang dari penumpang tadi yang udah turun duluan, terus dia nurut, dia ngambil uang yang disimpan di keropak di dashboardnya itu, diambil. Ini Bu maksudnya? Iya itu uangnya. Tiba-tiba uang itu berubah. Pasti kalian mikir berubah jadi daun, berubah jadi apa gitu. Ini berubah jadi uang rusak, jadi kayak bekas kebakar gitu. Loh, astagfirullah. Pak, kok ini uangnya berubah jadi uang yang bekas kayak terbakar kayak gini? Lah iya emang iya. Uang kami juga semuanya terbakar. Apa? Pas nengok ke wajahnya mereka masing-masing, ke 6 orang itu yang sudah turun dari angkot, dan Pak Darwis tetap stay di dalam mobil. Pas ngelihat wajahnya itu semua berubah, jadi banyak lumuran darah di wajahnya dan luka-luka bakar kayak gitu. Pak Darwis otomatis kaget. Astagfirullahaladzim. Tanpa banyak kata lagi, Pak Darwis langsung memasukkan gigi dan langsung tancap gas pergi gitu loh. Dan uang yang dikasih dari 6 orang penumpang tadi itu dengan nominal yang sama itu tidak diambil, padahal uang yang dipegang sama mereka belum berubah. Nah yang berubah itu uang yang memang dari penumpang yang sebelumnya gitu ya. Ngomongin cap gas, tiba-tiba melihatlah sebuah warung terus berhenti di situ. Nah ketika berhenti karena memang dia butuh air minum, saat itu air minumnya udah habis, terus mampir beli minum. Terus yang punya warung nanya, itu ada seorang bapak-bapak yang jaga warungnya. Itu warung yang terbuat dari kayak bambu gitulah ya, warung kopi malam-malam. Pak, kenapa?
kok kayak terlihat panik dan nggak tenang begitu. Hah, iya ini Pak, saya habis mengalami kejadian aneh. Kejadian aneh gimana? Ini saya barusan habis mendapatkan penumpang yang begitu banyak, tapi tiba-tiba uang dari bayaran mereka itu semuanya pada rusak, seperti kayak habis terbakar gitu. Dan semua sisa penumpang yang terakhir turun itu mukanya hancur, seperti kayak kena luka bakar gitu. Langsung bapaknya, masa sih Pak? Emang Bapak narik penumpang itu dari mana? Dari jalan yang bekas itu tuh, apa namanya, yang persimpangan di dekat tabel itu loh katanya. Oh yang dekat pasar itu, kata si bapak warungnya. Ya dari situ, kebetulan tadi mobilnya sempat mogok dulu di situ. Pas buka kap mesin, tiba-tiba pas selesai tutupin kap mesin lagi, tiba-tiba sudah banyak penumpang. Pak, itu kan dekat pasar yang habis kejadian kebakaran itu. Lalu Pak Darwis, apa? Bekas kebakaran? Iya, yang kemarin itu loh Pak. Nah kebetulan Pak Darwis telat info, ya nggak tahu. Dan Pak Darwis juga orang yang jarang terlalu update di sebuah berita koran ataupun TV kayak gitu. Jadi Pak Darwis nggak tahu sama sekali tentang kejadian yang pasar terbakar itu gitu loh. Dan kebetulan rumahnya agak sedikit lumayan jauh dari pasar itu juga. Nah dari situlah Pak Darwis baru ya memahami bahwasanya yang dialami barusan itu adalah semuanya kejadian-kejadian yang memang masih ada sangkut pautnya dengan pasar yang terbakar itu. Seperti itu teman-teman semuanya. Setelah Pak Darwis cukup tenang, lalu Pak Darwis dia melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke rumahnya. Dan ketika sampai ke rumahnya, Pak Darwis menceritakan kembali kepada Ibu Neneng sebagai istrinya dan menceritakan juga di depan anak-anaknya. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian ini adalah ketika ngelihat kisahnya Pak Darwis orang yang memang taat dalam beragama, dalam ibadah dan sebagainya. Sekalipun dia mendapatkan gangguan semacam itu, Pak Darwis tidak sampai dicelakakan, cuman hanya dikerjain aja. Ya sama-sama ketika manusia juga kan ada yang jahil, ada yang serius, ada juga yang tipe sifat dan sikapnya seperti ini, seperti itu. Apapun aktivitas kita ketika dibarengin dengan rasa syukur, terus hubungan kita dengan keluarga baik, antara suami dengan istri, istrinya juga mendoakan sebelum keberangkatan Pak Darwis. Alhasil ketika mendapatkan hal-hal semacam ini tuh, ya insya Allah masih dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya kalau menurut saya sih ketika membaca cerita ini di email, merinding pas ketika ngebacanya. Karena memang kejadian seperti ini tuh sangatlah jarang dialami oleh para supir angkot. Adapun tempo lalu yang pernah kejadian seorang penumpang yang ternyata di dalam di dalam bisnya itu semuanya padahal kosong, tidak ada satu orang pun penumpang, cuman dia aja gitu kan. Itu kejadian yang memang udah lumayan cukup lama. Tempo lalu saya juga dengar berita tentang itu, tapi untuk berita yang ini justru saya ini baru dengar. Entah itu ini cerita beneran, fiktif atau gimana, tapi setidaknya saya mencoba untuk mempercayai dari si narasumber ini. Dan saya merahasiakan juga identitas kabupaten, identitas namanya, karena memang sesuai dengan arahan daripada si narasumbernya ini. Terima kasih banyak buat Mbak yang berinisial S. Semoga kalian semua sekeluarga senantiasa sehat dalam perlindungan Allah, usahanya makin lancar, dan semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, dan berguna juga untuk nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Doain aja buat saya, mudah-mudahan saya sehat walafiat ya teman-teman, biar bisa membuat video-video yang terbarunya lagi teman-teman ya. Semoga ke depan bisa makin konsisten juga teman-teman. Dan sorry kalau memang kurang begitu panjang ya, karena memang ceritanya cuma segitu-gitu aja gitu, tidak ada penambahan dari saya juga. Buat teman-teman semua yang memiliki cerita-cerita misteri yang sangat-sangat horor yang dialami kalian secara nyata, silahkan aja langsung kalian kirim di DM Instagram saya @ianofficial_misteri, dan bisa lewat email juga ya, ianchc@gmail.com. Dan mohon maaf nih bila mana ada di antara kalian email ataupun DM yang belum saya ceritakan ya kisahnya di channel ini,
mohon maaf. Pasti nanti satu persatu saya akan lihat, cek satu-satu, dan saya akan dahulukan dulu dengan kisah-kisah yang menarik yang mana nih gitu, yang kira-kira memang bisa mengangkat dan membuat channel ini makin maju. Oke teman-teman semuanya, yang belum like tekan tombol like-nya, yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya. Saya Kang Ian pamit undur diri. Terima kasih banyak. Salam sehat. Sampai ketemu di channel atau video juri lainnya ya teman-teman. Aduh. Bye.